Dewa Bromo merupakan sapaan akrab bagi desa wisata Bromonilan yang terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Uniknya, lokasi Dewa Bromo dahulunya merupakan bekas tempat pembuangan sampah. Berkat kegigihan masyarakat setempat dan dibantu oleh beberapa pihak, lokasi pembuangan sampah tersebut berubah menjadi panggung alam yang mampu menghadirkan ribuan kunjungan wisatawan. Potensi utama Dewa Bromo terletak pada aspek kebudayaan yang tertuang dalam bentuk jatilan, tari-tarian, jemparingan, dan karawitan. Dari kebudayaan tersebut terdapat 3 kegiatan besar yang secara periodik dilaksanakan, yaitu Margo Budoyo, Bergodo Bromonilan, dan Ngesti Budoyo. Tidak hanya kaya akan potensi budaya saja, Dewa Bromo juga menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasa indah. Sungai Kali Kuning yang melintasi kawasan ini memiliki air sangat jernih, cocok digunakan untuk melepas penat dari padatnya aktivitas masyarakat urban. Gemericik riuh air mampu menjadi atraksi bermain bersama alam. Hijaunya areal persawahan dengan suguhan pemandangan Gunung Merapi menjadi gambaran kedamaian yang bisa dirasakan oleh wisatawan. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa atau PHP2D merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui unit kegiatan mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tim dari Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Gadjah Mada terdiri dari 13 mahasiswa S1 Pariwisata Angkatan 2019, 1 mahasiswa Angkatan 2018, dan 1 mahasiswa Ilmu Ekonomi Angkatan 2019 melaksanakan program PHP2D dengan judul program Revitalisasi Kebudayaan Lokal melalui Pemberdayaan Pariwisata berbasis Slow Tourism sebagai upaya mewujudkan desa mandiri budaya di Desa Wisata Bromonilan. Adapun program-program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim PHP2D Himapa berupa Forum Group Discussion, dihadiri oleh para pemangku kebijakan untuk penyelarasan visi dan pemetaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan berikutnya adalah workshop pengemasan slow tourism. Penyampaian materi terkait konsep wisata slow tourism dilaksanakan secara daring dan menghadirkan Ibu Intan Purwandani selaku dosen S1 Pariwisata sebagai pembicara. Kegiatan yang tak kalah penting adalah sosialisasi CHSE. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan diri menjalankan aktivitas wisata di era pandemi. Sebagai desa wisata yang aktif menjalankan beragam event, pembekalan materi terkait pengelolaan event juga dibutuhkan oleh pemangku kebijakan Dewa Bromo. Tim PHP2D bekerja sama dengan Mitra Gong Production membantu dalam bentuk sosialisasi MICE. Bentuk kerjasama mitra tim PHP2D berikutnya adalah pelatihan pembuatan calendar of event yang diberikan oleh Nyawiji Experience. Selain program-program yang telah disebutkan, terdapat juga program pelatihan pembuatan paket wisata yang menghadirkan Heru Purwanto selaku pengelola Desa Wisata Ngelanggeran sebagai pembicaranya. Program-program terlaksana merupakan bentuk kolaborasi tim internal PHP2D Himapa UGM dengan stakeholders pariwisata di Dewa Bromo yang terdiri dari Pokdarwis, pengelola desa wisata, aparatur desa, pemuda, dan masyarakat setempat. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pelaksanaan program PHP2D Dewa Bromo, berikut tanggapan dari beberapa stakeholders yang telah kami wawancarai. Nama saya Mariono, jabatan di desa sebagai Puh di Padukuhan Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Perkenalkan, saya Geriamto, alamat Bromonilan, RT 8 RW 3,
Di sini saya kebetulan ditunjuk oleh masyarakat sebagai ketua pengurus Pok Darwis di Bromonilan. Nama saya Supandi, jabatan di Pok Darwis adalah sekretaris. Di Dewa Bromo ini berlokasi di Bromonilan, Purwomartani Kalasan. Perkenalkan, nama saya Arif Soleh, biasa dipanggil Ibnu. Di dusun saya menjadi ketua Karang Taruna Dusun Bromonilan. Melatar belakangi dibukanya desa wisata itu sebenarnya di sini unik karena Bromonilan itu dulu terkenal untuk penambangan pasir liar dan dihentikan susah, juga untuk pembuangan sampah yang pada saat itu kita mau melarang mereka-mereka yang buang sampah, yang menambang pasir maupun batu itu sangat susah. Maka kami beserta warga masyarakat bersemangat untuk dibentuk desa wisata agar bisa menghentikan kepada orang-orang yang membuang sampah dan yang menambang pasir ilegal. Oleh karena itu pada tahun 2019 awal itu terbentuklah kepengurusan Pok Darwis Dewa Bromo. Namun demikian saat itu setelah terbentuk baru bisa mengalokasikan sampah yang ratusan truk, yaitu kurang lebih 450 truk dam yang dipindahkan ke bekas galian pasir yang pada waktu itu udah berupa belumbang-belumbang atau kolam, sehingga sampah itu bisa masuk di situ semua dan ditimbun pakai tanah. Setelah itu dijadikan panggung yang mungkin sekarang sudah terlihat panggung yang ada di Dewa Bromo. Gambaran umum tentang desa wisata Bromonilan di sini adalah desa wisata alam dan budaya. Alam karena di desa wisata Bromonilan banyak ditumbuhi pepohonan yang kebanyakan adalah dari alam itu sendiri, seperti pohon bambu, karena banyak sekali jenis-jenis bambu yang ada di desa wisata Bromonilan. Dan kalau Anda melihat di sebelah sana itu adalah aliran Sungai Kuning. Jadi Anda bisa berkunjung ke desa wisata Bromonilan dengan menikmati pemandangan alam dan aliran Sungai Kuning yang airnya sangat jernih. Untuk budayanya di Bromonilan banyak kebudayaan yang nanti bisa kita tampilkan untuk kita suguhkan kepada wisatawan yang berkunjung di Bromonilan. Misalnya seperti ada jadilan, ada karawitan, terus ada jemparingan, terus mungkin ada lagi atau tarian yang nanti bisa dinikmati di desa wisata Bromonilan. Kegiatan BAP2D ini menurut kami sangat luar biasa tentunya untuk pembangunan di desa wisata Bromonilan ke depannya nanti. Kalau kegiatan-kegiatan yang kemarin yang sudah itu sangat seru, tentunya dengan kegiatan seperti apa mas?
pelatihan seperti itu yang menghadirkan narasumber yang luar biasa seperti kemarin dari Banyurejo di Borobudur dan masih banyak lagi. Itu sangat luar biasa, sangat menarik untuk menjadi wawasan kita semua di dalam mengembangkan desa wisata Bromonilan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Heru dari Langgeran itu cukup bagus. Sebenarnya banyak di Bromonilan seperti yang disampaikan itu memang tahapannya seperti itu ya. Sama orang yang dulu pesimis dengan keadaan di desa wisata Bromonilan yang dulu tempat pembuangan sampah, tempat penggalian penambangan pasir liar, sangat orang yang kesini saja nggak mau, yang pesimis itu akhirnya itu malah menjadi menjadi tekad kami, semangat kami untuk mengembangkan desa wisata ini biar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seperti disampaikan itu pas dengan saya. Kita harus banyak inovasi. Kalau melangkah jangan sampai kok kita takut. Belum jalan saja kita sudah takut. Itu enggak pernah berhasil. Kita harus ambil solusi. Seperti kalau kita berkunjung ke tempat wisata yang lain seperti yang disampaikan tadi. Itu di sana melihat apa, inovasi apa yang bisa kita tampilkan di sini, kita buat di sini. Ya hampir sama dengan mereka, tapi kalau saya pasti bisa, pasti kan. Secara langsung kami sampaikan adalah berkesan, bukan hanya berkesan tetapi sangat bermanfaat, karena kami ini sebenarnya pelaku budaya yang dikemas dalam bentuk wisata ini sudah lama, tetapi belum ada sentuhan, sehingga kami merasakan itu manfaat dari teknologinya ya. Jadi kami memang bekerja masyarakat ini untuk membangun budaya secara ya alami aja. Setelah mendapatkan sentuhan dari teman-teman UGM ini yang Anda laksanakan ini, benar-benar kami tambah wawasan bagaimana kami dapat menerima sosialisasi, dapat mengikuti workshop, kemudian ada lagi paket-paket wisata yang harus dilakukan, kemudian ada bimbingan pencerahan dari dosen, pembimbing dan sebagainya, dan pada akhirnya nanti endingnya itu akan kita laksanakan di penghujung kegiatan TEM. Nah ini benar-benar kami merasakan ke situ. Nah kebetulan ini pada 2021 ini dari adik-adik mahasiswa UGM itu hadir di tempat kami yang berkaitan dengan desa wisata. Itu alhamdulillah sangat membantu semangat kembali pada warga masyarakat, khususnya pengurus Pok Darwisnya. Maka dari itu untuk kemanfaatan adik-adik mahasiswa di Dewa Bromo ini, kami sebagai pengurus mengatakan bahwa itu sangat-sangat membantu, dan insya Allah nanti dengan keterlibatan adik-adik mahasiswa itu semangat kami beserta warga masyarakat muncul kembali dan bisa mengembangkan desa wisata yang ada di Dewa Bromo. Dan tentu saja kami mewakili semua pengurus itu mengucapkan terima kasih adik-adik dari UGM. Semoga nanti dengan kerja keras adik-adik UGM itu betul-betul bisa
menyokong atau kontribusi terhadap perkembangan desa wisata Bromonilan. Harapan kedepannya untuk tim BHP2D ini bisa bekerja sama dengan kita semua untuk membangun desa wisata yang lebih maju. Terus untuk kegiatan Lokakarya besok November itu kita harapkan bisa menjadi awal dari kemajuan desa wisata Bromonilan, karena untuk selama ini terus terang saja kita terkendala di pandemi. Jadi semoga dengan kegiatan Lokakarya yang akan dilaksanakan insya Allah November itu bisa menjadi awal kembalinya desa wisata Bromonilan menjadi lebih berkembang lagi. Kami melihat dan merasakan bahwa budaya tidak hanya berlaku atau dilaksanakan temporer, bukan, tetapi itu terus menerus. Sehingga harapan kami dari tim ini bukan hanya putus sampai di kegiatan, tetapi di luar kegiatan atau menyambung di generasi yang lain atau di angkatan yang lain bisa terus membimbing pada kami, karena sangat bermanfaat tadi. Jangan sampai putus, harapan kami seperti itu, karena teman-teman kami melihat teman-teman dari tim ini benar-benar semangatnya tinggi, sangat tinggi, karena tahu sendiri yang malam-malam datang, kemudian datang ke teman-teman pengurus, kemudian sampai dengan katakanlah tidak kena menyerah, tidak kena lelah, sehingga kami merasa ini akan bermanfaat ke depannya, sehingga jangan sampai putus. Potensi kebudayaan dan keindahan alam menjadi primadona pariwisata di kawasan Desa Wisata Bromonilan. Kegiatan wisata tidak hanya sekedar berkunjung dan melakukan swafoto saja, tapi juga harus menikmati setiap momen yang kita rasakan. Sudah menjadi PR kita bersama untuk terus merawat segala potensi baik alam atau budaya guna keberlanjutan pariwisata beserta lingkungannya. Cintai alam, lestarikan budaya, dan bijak dalam berwisata.